Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang studi kasus sengketa bisnis dan usulan kontrak untuk mencegah sengketa bisnis. Sebelum lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Florencia Dini Manopang, Selvi Damayanti, Anggun Aulia, dan Ani Arwati. Oke, tanpa tunggu lama-lama, lanjut ke materi pertama yaitu Yang pertama yaitu latar belakang. Kontrak merupakan dasar hubungan bisnis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Kontrak yang tidak disusun secara jelas dapat menimbulkan sengketa bisnis. KUHP Perdata pasal 1313 sampai 1320 menjadi dasar hukum perjanjian di Indonesia. Kasus PT Freeport Indonesia dan PT Garuda Indonesia menunjukkan pentingnya kontrak yang komprehensif. Data pasal 1313 sampai 1320. Pasal penting dalam hukum perjanjian. Pasal 1313 definisi perjanjian, pasal 1314 sampai 1319 jenis dan ruang lingkup perjanjian, pasal 1320 syarat sah perjanjian. Ada 4 syarat sah perjanjian. Yang pertama, kesepakatan, yang kedua, kecakapan, yang ketiga, hal tertentu, dan keempat, sebab yang halal. Studi kasus PT Freeport Indonesia. Kronologi singkatnya, pada 1967, kontrak karya pertama ditandatangani. Tahun 1991, perpanjangan kontrak hingga 2021. Tahun 2009, terbit Undang-Undang Minerba yang mengubah aturan pertambangan. Tahun 2017, pemerintah meminta divestasi saham 51%. Kemudian pada tahun 2018, kesepakatan divestasi dan perubahan PYPK. Permasalahan utamanya yaitu tidak adanya klausul penyesuaian terhadap regulasi. Selanjutnya di sini ada analisis hukum kasus Freeport. Nah, di sini ada beberapa pasal yang berkaitan, yaitu yang pertama pasal 1313 kontrak mengikat para pihak, pasal 1319 kontrak tetap tunduk pada KUH Perdata, pasal 1320 syarat 3 dan 4. Yang pertama ada objek perjanjian kurang jelas untuk jangka panjang, yang kedua berpotensi bertentangan dengan kepentingan nasional. Di sini ada akar masalahnya itu tidak terdapat hardship clause atau klausul renegosiasi. Studi kasus PT Garuda Indonesia. Pada tahun 2013 sampai dengan 2014, Garuda Indonesia menandatangani kontrak pembelian dan perawatan mesin Rolls-Royce Holding Trent 700 untuk armada Airbus A330. Garuda menggugat Rolls-Royce karena dugaan kerusakan mesin yang berulang dan mengganggu operasional. Lalu pada tahun 2016, Rolls-Royce mengajukan tuntutan balik terkait tunggakan pembayaran perawatan. Tahun 2017, penyelidikan oleh Serious Fraud Office mengungkap dugaan praktik suap yang melibatkan Rolls-Royce dan beberapa maskapai lainnya yang termasuk Garuda Indonesia. Sengketa akhirnya diselesaikan di luar pengadilan pada tahun 2018. Dengan isi kesepakatan yang dirahasiakan, kasus ini menunjukkan kelemahan kontrak karena tidak adanya klausul anti korupsi yang kuat serta jaminan kualitas dan kinerja produk yang memadai untuk melindungi pihak pembeli dari risiko kerusakan dan penyimpangan. Analisis hukum PT Garuda Indonesia. Kasus Garuda Indonesia dan Rolls-Royce Holding berkaitan dengan beberapa pasal KUH Perdata. Yang pertama, pasal 1313 relevan karena klausul jaminan mesin kurang jelas dan juga kualitas dan tanggung jawabnya pun tidak jelas. Untuk pasal 1315 menyoroti pentingnya kejelasan kewenangan pihak yang menandatangani kontrak. Yang ketiga, pasal 1320 syarat pertama kesepakatan dapat dimusnahkan jika terbukti adanya suap karena kesepakatan tidak diberikan secara bebas. Pasal yang keempat, 1320 syarat keempat sebab yang halal menyatakan bahwa kontrak dapat batal demi hukum apabila dibuat berdasarkan praktik suap. Dan yang terakhir, pasal 1319 juga penting karena ketidakjelasan pilihan hukum dapat menimbulkan masalah dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, kontrak seharusnya memuat klausul anti korupsi, jaminan kualitas yang kuat, dan mekanisme sengketa yang jelas.
Di sini kita bisa lihat ya perbandingan dari dua kasus tersebut dari PT Freeport Indonesia dan PT Garuda Indonesia. Benang merah pada kedua kasus tersebut yaitu kedua sengketa berpangkal pada kontrak yang tidak cukup mengantisipasi risiko yang panjang, tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efisien di dalam kontrak atau dispute resolution clause, tidak ada klausul adaptasi terhadap perubahan hukum atau regulasi nasional maupun internasional, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses negosiasi kontrak. Prinsip dasar kontrak berbasis KUH Perdata. Prinsip ini dirancang untuk menjaga terulangnya sengketa serupa dengan mengacu pada KUH Perdata pasal 1313 sampai dengan 1320. Prinsipnya yaitu konsensualisme, perjanjian lahir dari kesepakatan bebas, kebebasan berkontrak dengan batas kepatutan, itikat baik, good faith dalam pelaksanaan, kepastian objek perjanjian, kausa yang halal dan tidak melanggar ketertiban umum. Dasar hukumnya yaitu pasal 1313 dan 1320 syarat 1 KUH Perdata. Yang kedua pasal 1319 dan 1320 syarat 4 KUH Perdata. Yang ketiga pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Yang keempat pasal 1320 ayat 3 KUH Perdata. Yang kelima pasal 1320 syarat 4 KUH Perdata. Kesimpulan dari materi ini yaitu sengketa PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Republik Indonesia dipicu oleh tidak adanya hardship atau renegotiation clause, sehingga perubahan regulasi tidak dapat diakomodasi secara efektif dan menimbulkan konflik hukum. Sedangkan sengketa Garuda Indonesia dengan Rolls-Royce terjadi akibat lemahnya klausul anti korupsi dan jaminan kualitas produk yang berpotensi melanggar syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata. Solusi yang diusulkan adalah kontrak dengan klausul yang komprehensif yang mencakup anti korupsi, hardship clause, jaminan kualitas, prestasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai prinsip pasal 1313 sampai dengan 1320 KUH Perdata. Terima kasih karena telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.